Selamat datang di Si Binuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1541. Selamat mendengarkan. 3 hari kemudian, di sekte warna-warni di benua warna-warni di Kerajaan Bintang. Ding dong, bel berbunyi terus-menerus di sekte tersebut. Setelah mendengar suara ini, semua murid dari sekte warna-warni yang tidak hadir tugas akan pergi ke aula utama. Hari ini adalah hari bagi kepala sekolah, Nova, untuk mengadakan upacara penerimaan muridnya. Oleh karena itu, tidak ada yang berani bermalas-malasan. Namun, kali ini, hanya murid-murid sekte warna-warni yang berpartisipasi dalam acara tersebut. Dibandingkan dengan upacara penerimaan 4 tetua terkemuka itu akan berlangsung dalam 3 bulan, skala dan pengaruh acara ini sangat besar. Sekte warna-warni mengundang semua kekuatan teratas di seluruh Kerajaan Bintang untuk hadir berpartisipasi dalam upacara penerimaan murid dalam 3 bulan. Kedua upacara tersebut sama sekali tidak berada pada level yang sama. Kali ini, Nova, kepala sekte warna-warni dan puncak abadi, yang sedang menerima murid. 3 bulan kemudian, 4 tetua Sein Realem yang memiliki reputasi baik menerima murid mereka. Kesenjangan antara keduanya benar-benar tak ada bandingannya. Tentu saja, jika Nova ingin mempermasalahkannya, dia juga bisa mengundang sebagian besar kekuatan di Kerajaan Bintang. Bagaimanapun, dia adalah kepala dari sekte warna-warni. Dia juga bisa dianggap sebagai salah satu tokoh top di Star Kingdom. Namun, meski dia ingin membuat masalah besar, orang-orang yang hadir pasti tidak akan berada pada level yang sama dengan mereka yang datang 3 bulan kemudian. Selain itu, Nova tidak berani mencuri perhatian dari para sesepuh ternama, dan dengan kepribadiannya, dia tidak akan membuat hal-hal menjadi terlalu menonjol. Bahkan jika tidak ada upacara untuk para tetua terkemuka 3 bulan kemudian, dia mungkin masih bersikap low profile. David juga hadir saat ini. Dia hadir sebagai tamu kehormatan di sekte warna-warni. Setelah melihat sekeliling, David menemukan bahwa meskipun ada banyak orang di tempat kejadian, hanya ada segelintir laki-laki bahkan ketika aula utama dan alun-alun di luar aula utama terisi. Selain dia, hanya ada beberapa lusin pria. Ditambah lagi, mereka memiliki area terpisah yang diatur untuk mereka. Tampaknya sekte warna-warni persis seperti yang dikatakan Celeste. Ini adalah sekte yang hanya menerima murid perempuan. Sekalipun ada laki-laki, mereka ada di sini untuk urusan bisnis atau sebagai tamu. Bagaimanapun, murid perempuan dari sekte warna-warni juga memiliki keluarga dan teman, jadi wajar jika para pria mengunjungi mereka sesekali. Nova duduk di kursi yang khusus diperuntukkan bagi ketua sekte. Saat wanita di sebelahnya mengumumkan nama Selena, Selena keluar sambil berlutut di tengah aula, dan membungkuk pada Nova. "Selena King, muridmu menyambutmu, Tuan." Selena berkata dengan hormat. "Teh." Seseorang di sebelahnya segera datang dan menyodorkan secangkir teh kepada Selena. Setelah Selena mengambilnya, dia bangkit dan berjalan ke arah Nova, menawarkan teh di kedua tangannya. "Tuan, silakan minum tehnya." Setelah Nova meminum tehnya, dia menyesapnya dan berkata, "Mulai sekarang, kamu adalah murid pribadiku. Kedepannya, perkataan dan perbuatanmu tidak hanya mewakili dirimu sendiri tetapi juga mewakili aku dan sekte warna-warni. Saya harap Anda akan berpikir 2 kali tentang segala hal sebelum Anda melakukannya. Jangan menimbulkan masalah bagi saya dan sekte, dan pada saat yang sama, Anda harus bekerja keras untuk berkultivasi." "Saya mengerti." Selena menundukkan kepalanya dan berkata dengan hormat. Yang terjadi selanjutnya adalah serangkaian prosedur yang membosankan. Masih bersama Si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1542. Mereka harus memberi hormat kepada pendiri sekte tersebut, para Grandmaster yang telah meninggal sekte warna-warni, dan beberapa Grandmaster yang telah memberikan kontribusi besar untuk pengembangan sekte warna-warni. Selain itu, dia juga perlu mengenal para senior yang memegang berbagai gelar posisi penting dalam sekte tersebut. David memperhatikan dengan sabar. Setelah hari ini, dia akan meninggalkan tempat ini. Baru setelah itu dia bisa menyelesaikan rencananya dengan tenang setelah memperhatikan Selena dan yang lainnya menetap. Saat ini, banyak suara diskusi di telinga David. Lady Dream tidak menerima murid selama bertahun-tahun, dan sekarang, dia mengumumkan penerimaan murid barunya secara tiba-tiba. Di mana Nona mimpi menemukan murid pribadi yang luar biasa, siapa tahu, murid yang memiliki reputasi baik akan diterima dalam 3 bulan juga muncul entah dari mana.
Entah siapa yang seberuntung itu disukai oleh tetua yang memiliki reputasi baik dan membuat keempat tetua yang memiliki reputasi baik keluar dari pengasingan menerimanya pada saat yang sama. Ini adalah kejadian pertama dalam sejarah sekte ini. Benar, karena dia sangat dihargai oleh empat tetua yang memiliki reputasi baik, dia pasti akan menghargainya, menjadi tokoh penting dalam sekte warna-warni di masa depan. Saya ingin bertemu wanita misterius ini untuk melihat siapa dia. Sepertinya kita telah menemukan ketujuh imam besar. Jika Selena bisa menjadi murid pribadi Lady Dream, dia harus bisa menempati suatu tempat di antara tujuh pendeta tinggi. Selain wanita misterius itu yang ingin diterima oleh para tetua yang memiliki reputasi baik, kami telah menemukan tujuh pendeta tinggi tahun ini. Itu sudah pasti. Tujuh imam besar hanya mempunyai dua posisi yang harus diisi dan banyak sekali wanita di kerajaan bintang yang berjuang untuk mendapatkan tempat. Saya tidak berharap tempat itu akan diambil oleh dua wanita yang muncul. Tidak kemana-mana, saya bertanya-tanya berapa banyak orang yang menangis hingga tertidur di malam hari. Tujuh imam besar adalah murid dengan status tertinggi di antara sekte kita. Siapa yang tidak ingin menjadi salah satu dari mereka? Ini adalah kesempatan terbaik untuk menjadi terkenal di kerajaan bintang. Banyak anggota sekte yang saling berbisik. David mendengar semuanya tapi dia mengabaikannya. Dia tidak peduli dengan tujuh peri atau tujuh pendeta tinggi. Dia bisa yakin selama Selena, Celia, dan yang lainnya selamat. Dia akan membiarkan mereka tinggal di sini sementara waktu. Ketika dia cukup kuat, dia akan melindungi mereka sendiri. Gara-gara kejadian seputar Celeste, David tak ambil pusing sedikit pun kasih sayang untuk sekte warna-warni dan empat tetua terhormat Saint Realm, terutama guru Celeste. Jelas sekali, muridnya Celeste lah yang dipermalukan oleh Nek, tapi pada akhirnya, Celeste dikirim ke Gua Es untuk menerima hukuman berat-berat. Apakah seperti ini seharusnya seorang guru? Bukankah seharusnya guru melindungi kekurangan muridnya dan melindunginya dari ditindas? Wanita tua itu sama sekali tidak layak menjadi guru. Kalau bukan karena Nova memberikan kesan yang baik kepada David, dan itu pun kekuatannya saat ini, dia tidak bisa melindungi Celia dan yang lainnya, David akan langsung membawa pergi Celia dan yang lainnya. Meskipun Nova adalah ketuanya, dia tidak bisa membuat keputusan untuk Iridescent Sekte. Oleh karena itu, David berencana untuk membawa para wanita itu menjauh dari sekte warna-warni setelah dia cukup kuat untuk menyelamatkan Celeste. Upacara di aula utama masih berlangsung tertib. Segera, Selena menyelesaikan seluruh proses dan menyingkir. Lalu, wanita di sebelah Nova terus memanggil. Celia Yang, Pearl Warner, Mia Concord, Astrid Barlowe, Julia Stefani, Amelia Han, Ava Snowden, Goldie Rogers, dan Sandy Luther. Kesembilan nama dipanggil. Celia dan yang lainnya juga pergi ke tengah aula dan berlutut satu demi satu, membentuk pemandangan yang indah. Masing-masing dari 9 wanita itu memiliki kelebihannya masing-masing. Di antara mereka, Mia dan Astrid adalah yang paling cantik, dan mereka tidak kalah dengan 7 peri. Ini sangat jarang terjadi. Muridmu menyambutmu, guru. 9 orang itu berkata dengan hormat pada saat yang bersamaan. Lalu, mereka harus melalui proses yang sama seperti Selena. Bedanya, Selena adalah murid pribadi Nova, sedangkan Celia dan 8 lainnya hanyalah murid dalam nama. Kesenjangan antara murid pribadi dan murid dalam nama sangatlah besar. Status dan alokasi sumber daya mereka tidak berada pada tingkat yang sama. Setelah menerima Selena, Nova terus menerima 9 orang lagi sebagai murid dalam nama. Ini mengejutkan banyak murid dari sekte warna-warni. Ini terjadi begitu tiba-tiba. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1543. Mereka selalu mengira Nova hanya mengambil murid pribadi. Kita harus tahu bahwa Nova belum pernah menerima murid sebelumnya. Setelah upacara selesai, Nova mengumumkan secara terbuka. Disiplin pribadinya Selena akan menjadi salah satu dari 7 pendeta wanita tertinggi dari sekte warna-warni. Sejauh ini, 6 dari 7 slot untuk 7 pendeta tinggi dari sekte warna-warni sudah terisi. Mereka akan mengumpulkan ketujuhnya dengan satu lagi. Adapun posisi terakhir, semua orang tahu bahwa itu diperuntukkan bagi yang wanita misterius yang akan belajar dari 4 tetua yang memiliki reputasi baik. Selain itu, wanita misterius ini akan menjadi kepala ketujuh pendeta wanita. Dengan kata lain, 7 pendeta tinggi baru dari sekte warna-warni semuanya berkumpul. Nama mereka akan terkenal di Star Kingdom dan akan dikenal banyak orang dalam 3 bulan. Kemudian,
Para murid dari Sekte Warna-Warni berpencar dengan tertib. David pun kembali ke kediamannya. Dia segera menghubungi Nova untuk memberitahunya bahwa dia akan pergi. Sebelum dia pergi, dia juga ingin melihat Selena dan yang lainnya. Dia tidak punya waktu untuk disia-siakan. Dia harus pergi ke pusat benua suci sesegera mungkin, melaksanakan rencana pengeluarannya. Jika dia tinggal di Sekte Warna-Warni, dia tidak akan bisa meningkatkan kekuatan bahkan sedikit pun. Nova mencoba meyakinkannya untuk tetap tinggal. Tetapi setelah melihat bahwa David telah berbaikan keberatan untuk pergi, dia berhenti membujuknya. Dia tahu bahwa David akan menemukan cara untuk menyelamatkan Penatua Red. Namun, menurut Nova, tidak mungkin dia berhasil. Sekte Warna-Warni dengan 4 tetua Saint Realm yang memiliki reputasi baik hanya akan terlihat menghormati orang suci-suci dan tidak kepada orang lain. Tak lama kemudian, David menyadari bahwa mustahil baginya untuk menyelamatkan Elder Red. Nova mengatur pelayan untuk membawa David ke kediaman Selena dan orang lain untuk membiarkan mereka ngobrol sendirian. Di halaman kecil tempat Selena dan yang lainnya tinggal. "David, kamu bilang kamu akan pergi?" tanya Celia sambil menatap David. Wanita-wanita lain juga mengalihkan perhatian mereka pada David. "Ya," jawab David. "Kapan? Aku di sini untuk mengucapkan selamat tinggal padamu. Apakah kamu terburu-buru? Tidak bisakah kamu tinggal beberapa hari lagi?" tanya Celia dengan enggan. "Ya, Dev, tolong tinggal beberapa hari lagi." Sandy memohon dengan cemberut. "Maaf, Celia, Sandy. Saya masih memiliki hal-hal penting yang harus dilakukan, jadi saya harus pergi secepatnya." David menjelaskan, "Lalu kemana kamu akan pergi? Kapan kamu akan kembali menemui kami?" "Saya akan pergi ke pusat benua suci. Adapun berapa lama sampai saya melihatnya kamu lagi, aku tidak yakin. Bagaimanapun, saya akan kembali secepat mungkin." "David, apakah kamu mencoba menyelamatkan Celeste?" Selena tiba-tiba menyela. David memandang Selena. Kemudian, dia mengerutkan kening dan bertanya, "Kamu tahu Celeste?" "Ya. Saya mendengar dari orang-orang di sekte tersebut dan kabar tentang hal itu telah menyebar baru-baru ini. Celeste dihukum oleh gurunya untuk masuk ke dalam gua es menghadap dinding dan memikirkan kesalahannya. Dia hanya bisa keluar setelah 100 tahun. Kami juga mendengar bahwa gua es adalah tempat yang sangat menakutkan. Hanya mereka yang telah membuat kesalahan serius dalam sekte tersebut akan dikirim ke sana." "Kejahatan apa yang dilakukannya Celeste berkomitmen? Mengapa gurunya memintanya masuk dan menghadap tembok selama ratusan tahun?" "Celeste adalah orang yang luar biasa. Gurunya terlalu jahat." "Itu benar, Celeste adalah orang yang luar biasa, jadi dia seharusnya tidak melakukan kesalahan besar apapun. Dia pasti dijebak." "David, kamu harus menemukan caranya selamatkan Celeste." "Benar, Dev. Anda harus menemukan cara untuk mengeluarkan Celeste, dan Anda tidak bisa membiarkannya. Dia menderita di gua es." Semua orang berbicara pada saat bersamaan. Di mata mereka, David adalah maha kuasa. Saat itu, David menyelamatkan bumi. Lalu ketika dia pergi ke Bima Sakti, dia menyelamatkan seluruh Bima Sakti dan menjadi penguasa Bima Sakti. Oleh karena itu, mereka yakin hal serupa akan terjadi di Star Kingdom. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1544. Mereka memiliki rasa percaya buta terhadap David. Betapapun mengejutkannya hal yang David lakukan, mereka akan menganggapnya normal. "Jangan khawatir, semuanya. Saya pasti akan menyelamatkan Celeste, jadi saya harus segera pergi mungkin sekarang. Jika aku pergi 1 hari lebih awal, itu mungkin berarti Celeste akan menderita karenanya lebih sedikit hari penyiksaan." Meski David mengatakan ini, ada senyuman pahit di hatinya. Tidak mudah menyelamatkan Celeste. Saat dia menatap mata semua orang yang sangat percaya, David tidak mau mengatakannya mereka kebenaran dan membuat mereka khawatir. "David, apakah kamu yakin? Jangan terlalu membebani diri sendiri," kata Selena dengan cemas. Kekuatannya adalah yang tertinggi di antara para wanita ini. Sejak dia masih kecil, dia dibesarkan di keluarga raja, orang nomor 1 yang keluarga tersembunyi di bumi. Oleh karena itu, dia lebih berpengetahuan. Tentu saja, dia tahu bahwa tidak mudah menyelamatkan Celeste dari tangan para tetua terkemuka dari Sekte Warna-Warni. Meskipun dia juga tahu betapa luar biasa David, ini adalah Star Kingdom. Peradaban tingkat tinggi dengan begitu banyak orang berkuasa. David harus memulai dari awal di sini. Bagaimana mungkin dia bisa menyelamatkan Celeste dalam waktu sesingkat itu? Jangan khawatir, Celeste telah melakukan banyak hal untuk kita,
jadi saya pasti akan menyelamatkannya, David berkata dengan serius. Apakah Anda membutuhkan saya untuk berbicara dengan guru dan melihat apakah dia dapat melakukan sesuatu? Selena berkata, itu benar, bagaimana saya bisa lupa bahwa guru adalah kepala dari sekte warna-warni? Dia memiliki hubungan yang baik dengan Celeste. Saya rasa kita bisa bertanya padanya, Sandy berkata dengan penuh semangat. Pikirannya adalah yang paling murni. Dia bahkan tidak memikirkan kerumitannya. Setelah mendengar ini, David kembali tersenyum pahit di dalam hatinya. Jika Nova bisa menyelamatkan Celeste, aku tidak perlu mengalami banyak masalah. Karena ini melibatkan seorang tetua terkemuka yang juga merupakan orang suci sejati, hanya mereka saja yang lebih kuat dari orang suci sejati akan mempunyai kesempatan untuk menyelamatkan Celeste. Bahkan Nova, kepala sekte warna-warni, tidak berdaya. Bagaimanapun, dia hanyalah puncak yang abadi. Berhenti mengkhawatirkan. Tuanmu adalah kepala sekte warna-warni dan dia membutuhkan mempertimbangkan situasi secara keseluruhan. Hal ini melibatkan guru Celeste yang juga seorang penatua yang memiliki reputasi baik. Oleh karena itu, dia juga memiliki kekhawatirannya sendiri. Kamu jadilah muridnya saja, jadi jangan menambah kekacauan, David langsung menolak. Semua orang mengira dia benar. Ketua sekte terkadang perlu mempertimbangkan masalah dari sudut pandang dari keseluruhan sekte. Dia tidak bisa melakukan apapun yang dia inginkan seperti orang lain. David, kamu harus berhati-hati apapun yang terjadi. Keamanan Anda adalah yang paling penting. Aku tahu, jangan khawatir, jika saya bisa memulai dari planet kecil seperti bumi dan ke puncak Bima Sakti selangkah demi selangkah dan jadilah penguasa Bima Sakti, saya yakin saya juga bisa melakukan hal yang sama di Star Kingdom. Saya pasti bisa membantu Celeste. David, kami percaya padamu. Ya, aku percaya padamu. Anda pasti bisa melakukannya. Semua orang menyatakan dukungannya. David mengucapkan selamat tinggal kepada mereka saat Celia dan yang lainnya memandangnya dengan enggan. Ia kemudian menghubungi Nova dan mengatakan akan segera berangkat. Nova datang sendiri dan mengirim David keluar dari sekte warna-warni. Dia menyerahkan batu kenangan kepada David dan berkata, David, batu kenangan ini berisi peta galaksi dari wilayah kerajaan bintang yang diketahui. Boleh jadi berguna bagi Anda saat Anda berpindah-pindah di kerajaan bintang di masa depan. Terima kasih, Nova. David berterima kasih padanya sambil mengambil batu itu. Inilah yang dia butuhkan saat ini. Kalau begitu aku tidak akan mengantarmu pergi. Semoga perjalananmu lancar. Jika Anda menemukan masalah yang tidak dapat diselesaikan, Anda dapat menghubungi saya kapan saja. Terima kasih, Nova. Saya mengerti, sampai jumpa. Selamat tinggal. David pergi tanpa menoleh ke belakang. Nova tetap diam, masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1545. Jelas mustahil bagi David untuk menyelamatkan Penatua Red. Namun bagi sebagian orang sebab, Nova punya secercah harapan di hatinya, berharap itu sebuah keajaiban akan terjadi. Setelah David mengucapkan selamat tinggal pada Nova dan meninggalkan sekte warna-warni, dia mengeluarkannya, batu memori yang diberikan Nova padanya. Fungsi batu memori sekali pakai ini sangat sederhana. Isi di dalamnya akan secara otomatis ditransfer ke otak setelah pengguna menghancurkannya. David langsung menghancurkan batu kenangan itu. Peta lengkap dari area yang diketahui di Star Kingdom muncul di benaknya. Peta galaksi lengkap sangat langka di Star Kingdom. Yang dimiliki kekuatan umum hanyalah peta galaksi regional tempat mereka dan pasukannya sendiri berada. Hanya kekuatan besar yang memiliki peta galaksi lengkap. Nova memberi David hadiah yang begitu besar. Setelah mengikuti pedoman peta galaksi, David mengidentifikasi arahnya, merobek ruang 3 dimensi, memasuki ruang 4 dimensi, dan segera pergi ke pusat benua suci. Sekarang, dia harus melaksanakan rencananya secepat mungkin untuk meningkatkan kekuatannya tanpa penundaan. Tanpa kekuatan, tidak ada hal lain yang berarti di Star Kingdom. Seseorang tidak bisa melindungi orang-orang di sekitar mereka dengan kata-kata mereka. Mereka bahkan tidak merasa aman sama sekali. Sangat disayangkan bahwa dengan kekuatan penguasa pangkat pemula David saat ini, dia bisa hanya melakukan perjalanan dalam ruang 4 dimensi. Jika tidak, jaraknya akan semakin dekat di ruang dengan dimensi yang lebih tinggi. Jika itu yang terjadi, waktu yang dibutuhkan David untuk mencapai pusat benua suci akan lebih singkat. Jarak dari benua warna-warni ke pusat benua suci sangat jauh. Bahkan jika David bergerak maju dengan kecepatan penuh dalam 4 dimensi,
masih butuh waktu lama baginya untuk tiba. Saat David berjalan menuju pusat benua suci, di dalam tempat terlarang tempat di sekte warna-warni. Dunia berwarna putih di dasar gua es dan di sanalah sangat dingin dan angin kencang di sana. Segala sesuatu di sekitarnya terbentuk oleh es yang berumur lebih dari 10.000 tahun. Semua makhluk di bawah alam abadi akan diubah menjadi patung es dalam sekejap seketika begitu mereka melangkah masuk. Celeste sedang duduk bersila saat itu. Lapisan es tebal terbentuk di tubuhnya. Untungnya, kekuatan pikirannya telah meningkat pesat dalam beberapa bulan terakhir dia melakukan hubungan intim dengan David, jadi dia bisa menahan invasi untuk sementara waktu. Udara yang sangat dingin. Jika dia hanya memiliki kekuatan pikiran sebelumnya, udara dingin yang ekstrim mungkin sudah memasuki tubuhnya. Begitu udara dingin yang ekstrim memasuki tubuhnya, itu akan menyebabkan berbagai macam radang dingin organ tubuh dan menyerang tulang, memberikan korban rasa sakit yang menusuk tulang. Di sisi lain, udara dingin yang ekstrim akan menyebabkan radang dingin berbagai organ dalam tubuh, tidak akan menyebabkan kematian. Ini karena Eternals dapat terus menghasilkan vitalitas untuk memperbaiki tubuh. Hal ini kemudian akan membentuk keseimbangan sehingga para Eternals yang masuk ke tempat ini bisa menahan rasa sakit sedingin es yang dibawa oleh udara dingin yang ekstrim untuk waktu yang lama tapi tidak mati. Siapa yang bisa menanggung penyiksaan terus-menerus jika mereka tinggal di sini selama puluhan atau ratusan tahun? Celeste mencoba menggunakan kekuatan pikirannya untuk menahan suhu dingin yang ekstrim. Dia harus berkonsentrasi penuh, dan dia tidak bisa rileks sedikit pun. Kalau tidak, jika udara dingin yang ekstrim masuk ke tubuhnya, itu akan membangkitkan hasrat di tubuhnya. Celeste tidak tahu apa akibatnya jika kedua kekuatan tersebut diaktifkan secara bersamaan. Lagi pula, hal ini belum pernah dilakukan sebelumnya. Bagaimanapun, itu pasti bukan hal yang baik. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1546. Namun, meski dia hampir tidak bisa menahan suhu dingin yang ekstrim sekarang, dia tidak mampu menekan hasrat dalam tubuhnya seiring berjalannya waktu. Pada saat itu, dia tidak hanya harus menekan keinginannya, tetapi dia juga perlu tahan terhadap dingin yang ekstrim. Dua kekuatan besar menyerangnya dari dalam dan luar. Celeste merasa bahwa dia mungkin tidak mampu mengurus semua aspek ini, dan itu akan merepotkan. Hanya saja dia tidak bisa berbuat apa-apa, karena Tuan Eira memintanya untuk menghadap dinding di gua es sebanyak 100 tahun, lalu dia harus tinggal di sana selama 100 tahun. Namun, saat ini, sulit untuk mengatakan apakah dia bisa bertahan sendirian 100 tahun. Dengan kepahitan di hatinya, Celeste bergumam pada dirinya sendiri, "Tuan, bukan kamu bahkan memberi kesempatan pada muridmu? Mengapa? Kenapa kamu tidak mau mendengarkanku? Kenapa kamu menghukumku seperti ini padahal itu jelas bukan salahku?" Dulu, mereka yang memasuki gua es semuanya adalah anggota sekte yang telah melakukan kejahatan berat. Tapi kejahatan apa yang saya lakukan? Anda bahkan ragu sebelum kamu mengirimku ke sini untuk menderita kesakitan selama 100 tahun. Hanya karena aku menyinggung orang suci? Kenapa kamu begitu kejam? Kapan sekte warna-warni menjadi begitu takut pada Prasein yang baru saja melangkah ke Sein Realm? 100 tahun, akankah aku tetap menjadi diriku setelah 100 tahun? Tuan, saya tidak punya saudara. Anda membesarkan saya dan mengajari saya semua keterampilan saya. Tanpamu, aku mungkin sudah lama meninggalkan dunia ini. Jadi, aku selalu menghormatimu, dan bahkan jika kamu memintaku mati, aku tidak akan ragu sama sekali. Tapi kali ini saya sangat kecewa, karena saya tidak bisa menghormati guru yang menghukum muridnya demi muridnya telah dianiaya. Mungkin di dalam hatimu, aku bukan lagi muridmu saat aku kehilangan tubuh yang memikat dan menjadi orang biasa. Kuharap Nek membunuhku saat itu. Dengan cara ini, setidaknya aku masih bisa membayangkan kamu membunuh Nek Besetret dan membalaskan dendamku. Saya akan memperlakukan 100 tahun ini sebagai saya membalas kebaikan Anda. Setelah 100 tahun, tidak peduli aku menjadi apa, kamu tidak akan lagi menjadi tuanku di hatiku. Namun, aku akan tetap membalas budimu karena telah membesarkanku. David, aku minta maaf. Aku seharusnya tidak membawamu ke Star Kingdom. Kuharap begitu jangan membenciku. Setelah Celeste selesai berbicara pada dirinya sendiri, dia kembali terdiam. Dia tidak tahu bahwa alasan Eira memperlakukannya seperti ini bukan karena dia takut pada Neksi Suci. Dia sama sekali tidak diganggu oleh seorang Prasein. Sebaliknya,
pengaktifan tubuh Celeste yang memikat mengganggu aktivitas Eira dan saudara perempuannya. Rencana ini sangat penting bagi mereka. Bahkan bisa dikatakan keempat saudara perempuan itu ada karena rencana ini. Mereka telah menghabiskan terlalu banyak energi dan terlalu banyak waktu untuk itu. Mereka hampir mencapai tahap terakhir, tetapi karena Celeste tiba-tiba mengalami kecelakaan seperti itu, mereka tidak punya pilihan selain mengesampingkannya untuk sementara. Tidak mudah melatih Lorraine untuk mencapai Saint Realm. Meskipun Lorraine memiliki tubuh utuh yang memikat dan sangat berbakat, itu juga akan memakan waktu setidaknya ribuan tahun. Celeste hampir berusia 2000 tahun, dan dia baru berada di mendiang pangkat Sovereign. Dia bahkan belum mencapai puncak abadi. Jika dia ingin menerobos alam abadi dan menjadi orang suci, itu akan terjadi membutuhkan setidaknya 1000 tahun lagi, dan dia mungkin tidak akan berhasil. Itu sebabnya Eira memperlakukannya seperti ini. Bahkan jika Celeste memberitahu Eira bahwa dia menemukan cara untuk meningkatkan kekuatan pikirannya dan dia berhasil, tidak kehilangan statusnya sebagai seorang jenius, seperti yang terjadi sekarang tidak akan mengubah sikap Eira terhadapnya. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1547. Ini karena saat tubuh memikat Celeste diaktifkan, dia sudah kehilangan nilai aslinya. Waktu berlalu hari demi hari. Celeste berada di dasar gua es, berjuang melawan suhu dingin yang ekstrim dengan segenap kekuatannya sebagai David terus bergerak cepat ke arah Central Secret, benua dalam ruang 4 dimensi. Di dalam sekte warna-warni, Selena dan yang lainnya juga mulai mengabdi diri mereka sendiri untuk berkultivasi secara intensif, berusaha untuk maju menuju alam abadi. Awalnya, Selena, sebagai murid pribadi Lady Dream, bisa hidup lebih lama lagi tempat tinggalnya yang maju, tapi dia menolak untuk dipisahkan dari Celia dan yang lain. Oleh karena itu, dia membujuk gurunya Nova dengan harapan bisa tinggal di sini agar dia bisa berlatih dengan semua orang dan membuat kemajuan bersama. Demi David, Nova mengiyakan dan meminta Selena menjaga semuanya. Waktu berlalu dan setengah bulan telah berlalu. Setiap 2 atau 3 hari, David akan keluar dari ruang 4 dimensi dan kembali ke ruang 3 dimensi untuk memeriksa apakah rutenya benar dan apakah ada penyimpangan dari tujuannya. Alasan mengapa mereka bisa melakukan perjalanan jarak jauh dalam waktu yang lama di ruang 4 dimensi dari Bima Sakti ke Kerajaan Bintang adalah bahwa Celeste mempunyai alat jelajah khusus. Ini dapat membantu menentukan posisi mereka di ruang dimensi tinggi kapan saja, pastikan mereka tidak menyimpang dari jalurnya. Kalaupun ada penyimpangan, mereka juga bisa memperbaikinya tepat waktu. Namun, David tidak memilikinya, jadi dia harus keluar dan memastikannya di jalur yang benar. Sangat mudah untuk menyimpang dari rute aslinya saat dia melakukan perjalanan di ruang dimensi tinggi. Jika tidak diperbaiki pada waktunya, kemungkinan besar dia akan semakin menjauh dari tujuannya. Umumnya, orang yang melakukan perjalanan di ruang berdimensi tinggi akan mempersiapkan perangkat jelajah. David tidak mengetahui hal ini. Kalau tidak, dia pasti akan meminta Nova juga, jadi itu tidak akan terjadi sangat merepotkan, dan dia tidak perlu keluar terlalu sering untuk mengonfirmasi posisinya. Awalnya dia tidak memeriksanya selama seminggu, tetapi ketika dia keluar, dia mengetahui dia telah menyimpang secara signifikan dari rute aslinya. Jika dia terus seperti ini, dia mungkin tidak akan pernah sampai ke pusat benua suci dalam masa hidupnya. Setelah itu, David mendapat pelajaran, jadi dia akan keluar dan sering melihat untuk memastikan dia berada di jalur yang benar. Dalam kehampaan di Star Kingdom, sebuah kapal dagang sedang menuju ke pusat benua suci. Pusat benua suci adalah pasar perdagangan terbesar di seluruh bintang kerajaan. 80% transaksi di Star Kingdom terjadi di sini. Betapa makmurnya tempat ini. Banyak sekali kapal dagang dengan berbagai ukuran yang keluar masuk tempat ini setiap hari. Kapal dagang yang menuju ke pusat benua suci sekarang salah satunya adalah mereka. Kapal dagang tidak bisa melakukan perjalanan di ruang berdimensi tinggi, jadi mereka hanya bisa melakukan perjalanan perlahan dalam ruang 3 dimensi. Kecepatan mereka akan jauh lebih lambat dibandingkan dengan kecepatan David yang melewatinya ruang 4 dimensi. Namun, kapal dagang tidak selalu berlayar di kecepatan yang begitu lambat. Setelah membayar sejumlah biaya, mereka dapat menggunakan lubang cacing yang sudah ada dengan cepat mencapai tujuan mereka. Itu seperti jalan raya di bumi. Biasanya, mereka hanya dapat menempuh jarak 40 mil per jam,
tetapi ketika mereka sampai di sana, jalan raya, mereka dapat menempuh jarak 120 mil per jam, yang berarti 3 kali lipat lebih cepat. Namun, lubang cacing akan jauh lebih cepat dari itu. Jika kecepatan kapal dagang dalam ruang 3 dimensi dibandingkan dengan 40 mil, maka kecepatannya di lubang cacing bisa mencapai lebih dari 4000 mil, yang lebih dari 100 kali lebih cepat. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1548. Tentu saja, pembangunan dan pemeliharaan lubang cacing itu rumit, jadi akan memakan banyak biaya untuk menggunakannya. Selain itu, lubang cacing hanya akan semakin umum jika semakin dekat dengan lubang cacing pusat benua suci. Semakin terpencil tempatnya, semakin sedikit lubang cacing yang tersedia. Lubang cacing pasti akan dibangun di sekitar benua tempat setiap negara besar berada. Ini adalah kesempatan bagus untuk menunjukkan kekuatan mereka. Semakin banyak lubang cacing, semakin kuat dan kaya mereka. Pada saat itu, benua ini akan menjadi semakin makmur. Jika suatu benua tidak memiliki lubang cacing, pedagang mana yang akan datang ke sini untuk bisnis? Satuan waktu perjalanan pulang pergi adalah 1 tahun. Di tempat tanpa lubang cacing, kapal dagang hanya bisa melaju dengan kecepatan lambat. Namun, kecepatan seperti ini relatif lambat. Jika seseorang ingin menghitung itu, kecepatannya masih jauh lebih cepat daripada kecepatan cahaya. Di peradaban tingkat tinggi yang luas dan tak terbatas seperti Star Kingdom, bahkan kecepatan cahaya tampak sangat lambat. Di kapal dagang yang sedang bepergian ini, kita sudah lama menempuh perjalanan, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke pusat benua suci? Seorang gadis berusia 7 atau 8 tahun yang tampak lembut berkata. Di seberang gadis kecil itu duduk seorang wanita cantik berusia 30-an. Dia harus menjadi ibu gadis kecil itu. Mendengar pertanyaan gadis kecil itu, wanita cantik itu menjawab, segera. Jika kita lanjutkan selama kurang lebih seminggu, kita akan sampai di pintu masuk lubang cacing. Jika kita membayar dengan biaya tertentu, kita bisa langsung pergi ke pusat benua suci. Ada bekas kesedihan di matanya. Yang jelas, dia khawatir tentang sesuatu besar. Saya akhirnya pergi ke pusat benua suci. Ini adalah pengalaman pertama saya pergi ke sana. Kudengar itu adalah tempat paling makmur di Star Kingdom. Saya kali ini harus mengunjungi tempat itu dengan benar, kata gadis kecil itu. Dengan senang hati, oh kamu. Anda hanya tahu cara bersenang-senang. Kapan kamu akan tumbuh dewasa? Wanita cantik itu pun menunjukkan senyuman di wajahnya setelah melihat ekspresi kebahagiaan wajah gadis kecil itu. Namun kesedihannya tak kunjung hilang. Aku tidak ingin tumbuh dewasa. Senang rasanya menjadi seorang anak. Ketika saya dewasa, saya juga akan sengsara sepertimu, cibir gadis kecil itu. Aku juga tidak ingin kamu tumbuh dewasa. Dan aku ingin kamu bahagia setiap hari. Tapi kamu masih harus belajar untuk tumbuh dewasa, kata wanita cantik itu. Aku tahu, jangan khawatir, ketika saya besar nanti, saya akan berbagi beberapa beban bersamamu, jadi kamu tidak perlu terlalu khawatir, kata gadis kecil itu dengan bijaksana. Aku akan senang selama kamu berpikir seperti ini. Harapan terbesarku dalam hidup ini adalah itu kamu bisa tumbuh dengan sehat dan bahagia, kata wanita cantik itu dengan gembira. Ibu dan putrinya mengobrol saat kapal dagang melanjutkan perjalanannya. Setelah 3 hari melakukan perjalanan dalam ruang 4 dimensi, David periksa posisinya lagi. Dia merobek ruang tersebut dan melangkah ke ruang 3 dimensi dari ruang 4 dimensi. Ketika dia baru saja memasuki ruang 3 dimensi, sebuah kapal dagang melakukan perjalanan, melewatinya dengan kecepatan melebihi kecepatan cahaya. Bang! Sebelum David sempat mengamati situasi, ia bertabrakan. Kapal dagang. Kapal dagang itu tentu saja bukan tandingan tubuh alam abadi David. Maka, David langsung membuat lubang besar di kapalnya. Kemudian, David mendarat di kamar wanita cantik dan gadis kecil itu. Gadis kecil itu berteriak. Dia jelas ketakutan. Makanya, dia langsung melemparkan dirinya ke pelukan wanita cantik itu. Wanita cantik itu memeluk gadis kecil itu dan menatap David dengan waspada dan rasa dingin di matanya. David juga sedikit pusing akibat tabrakan tersebut. Dia menggelengkan kepalanya, berdiri, dan memeriksa sekelilingnya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1549. Oh, di mana saya? Apakah ini sebuah ruangan? Apakah aku berada di pusat benua suci sudah?
Seharusnya tidak secepat itu. Marley Jung dengan sabar menanggapi keingintahuan putrinya, tetapi ternyata dia sebenarnya sangat gugup. Kapal dagang itu hendak mencapai pintu masuk lubang cacing ke pusat benua suci. Jalur perjalanan ini adalah yang paling berbahaya karena semua kapal dagang pergi ke pusat benua suci dari arah ini akan melewati area ini dan pergi ke pusat benua suci melalui lubang cacing. Oleh karena itu, banyak sekali perompak luar angkasa yang khusus merampok kapal dagang yang menunggu di sini. Tidak apa-apa jika mereka bertemu dengan bajak laut luar angkasa biasa. Mereka hanya perlu membayar tol dan diperbolehkan lewat tanpa menyakiti. Jika mereka bertemu dengan penjahat buronan yang serakah, kejam, dan bertanggung jawab atas kejahatan besar, tidak hanya barang-barang kapal ini yang akan diambil pergi, tapi nyawa ibu, anak perempuannya, dan seluruh kapal pun akan ikut terancam tidak akan terhindar. Inilah yang paling membuat Marley khawatir. Selama mereka melewati bentangan ini dan mencapai pintu masuk lubang cacing dengan aman, perjalanan mereka akan dianggap sukses. Hal ini juga dapat membawa manfaat besar bagi keluarganya dan memungkinkan keluarga tersebut terus berlanjut menjadi makmur. Para pedagang di Kerajaan Bintang yang melakukan perjalanan dengan kapal paling ditakuti daerah ini dekat lubang cacing. Jika mereka tidak hati-hati, mereka dan kapalnya akan hancur. Ini setara dengan mempertaruhkan nyawa demi mengejar uang. Namun, bajak laut luar angkasa tidak akan merampok siapapun begitu saja. Mereka tidak akan berani menyentuh kapal dagang dari beberapa rumah dagang besar. Jika mereka melakukannya, perusahaan besar akan mengirimkan pembangkit tenaga listrik untuk memburu mereka tanpa henti. Terus terang, para perompak luar angkasa ini hanya akan menindas yang lemah tetapi takut pada mereka yang kuat. Mereka hanya akan menargetkan kekuatan kecil. Jika kapal dagang dari keluarga kecil seperti Marley ditemukan oleh bajak laut luar angkasa, mereka akan dikutuk. Jika beruntung, mereka hanya akan mengeluarkan sejumlah uang untuk menghindari bencana. Jika mereka kurang beruntung, mereka tidak akan mendapat apa-apa. Marley terus berdoa dengan gugup di dalam hatinya agar tidak bertemu dengan bajak laut luar angkasa. Setelah kiriman terkirim dengan selamat, keluarga Jung akan bisa bertahan untuk sementara waktu lebih lama. Dia juga tidak dapat menahannya. Sebagai seorang wanita, dia juga ingin merawat suaminya dan membesarkannya anak-anak di rumah. Namun, sayang sekali dia tidak memiliki kehidupan ini. Di masa lalu, Marley adalah seorang wanita cantik yang terkenal di planet asalnya serta galaksi di sekitarnya. Pelamar yang tak terhitung jumlahnya akan maju untuk meminangnya. Namun, dia terlalu bangga. Dia tidak tertarik pada pria yang melamarnya. Semua gadis mempunyai cita-cita asmara dan semua gadis mempunyai impian. Marley ingin menikah dengan seorang jenius dan pahlawan terkenal di dunia, bukan anak-anak ini dari keluarga kaya yang mengandalkan keluarga mereka untuk memamerkan kekuatan mereka. Namun, tidak ada kekurangan kekuatan yang lebih kuat dari itu. Keluarga Jung termasuk di antara sekian banyak pelamar. Akhirnya, keluarga Jung tidak dapat menahan tekanan tersebut, jadi mereka memintanya memilih seseorang untuk dinikahi. Pada akhirnya, Marley menjadi sangat kesal sehingga dia diam-diam meninggalkan keluarganya untuk mengembara di luar angkasa, berharap bisa bertemu pangeran tampannya. Dia kemudian akan pergi selama beberapa dekade. Ketika dia kembali ke keluarga lagi, perutnya besar. Marley kembali ke keluarga dalam keadaan hamil, tetapi tidak ada laki-laki yang menemaninya. Tidak peduli seberapa banyak tetua keluarga bertanya, dia tidak pernah mengatakan siapa ayah anak di perutnya itu. Begitu saja, Marley melahirkan putrinya saat ini di keluarganya dan menamainya Peggy Jung. Beberapa dekade yang lalu, karena kepergian Marley, keluarga Jung dirahasiakan ditekan oleh beberapa kekuatan di sekitar mereka. Kehidupan keluarga Jung pun berangsur-angsur memburuk. Sekarang Marley kembali hamil, hal itu membuat kesal pasukan di sekitarnya telah melamar keluarga Jung. Awalnya mereka hanya menonton dari kegelapan. Lagi pula, apakah pria yang Marley anggap di bawah standar? Belum lagi, karena dia sedang mengandung anak laki-laki ini, apa jadinya? Apa yang akan terjadi jika dia kembali lebih awal agar dia bisa merencanakan pernikahan megah? Siapa yang bisa menjamin kalau anak buah Marley lebih rendah dari mereka? Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1550. Bagaimana jika pria yang ditemui Marley adalah keturunan langsung dari kekuatan besar di Kerajaan Bintang? Jika mereka berani menindak keluarga Jung, bukankah mereka akan mencari kematian? Saat ini, keluarga Jung juga diam-diam menyebarkan kabar.
Mereka mengklaim ayah dari anak dalam perut Marley adalah ahli waris kekuatan kuat tertentu di Star Kingdom dan akan mewarisi seluruh keluarga di masa depan. Oleh karena itu, kekuatannya pasti tak tertandingi. Begitu berita itu keluar, semua orang benar-benar mempercayainya. Oleh karena itu, saat itu Marley sedang hamil dan baru saja kembali. Kekuatan yang selama ini menekan keluarga Jung berhenti pada saat yang sama dan mengirimkan kompensasi untuk menekan Jung keluarga selama bertahun-tahun, menyebabkan kerugian besar bagi mereka. Keluarga Jung juga mengambil kesempatan ini untuk memperluas keluarga mereka dengan cepat kekuatan. Mereka kemudian menjadi lebih kuat dari sebelum Marley pergi. Namun, masa-masa indah itu tidak berlangsung lama. Setelah kelahiran putri Marley, Peggy, kekuatan di sekitarnya masih belum ada mendengar tentang pernikahan Marley atau kekuatan besar kerajaan bintang yang akan datang mengunjungi. Oleh karena itu, mereka mulai gelisah dan mulai menyelidiki secara diam-diam dan dengan hati-hati. Keluarga Jung tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka tahu rahasianya pada akhirnya akan terbongkar. Oleh karena itu, mereka hanya dapat mengumpulkan kekuatan sebanyak mungkin. Seiring berjalannya waktu hari demi hari, Peggy pun berangsur-angsur tumbuh dewasa. Pasukan di sekitarnya kemudian memutuskan bahwa laki-laki Marley tidak ada. Karena itu, mereka mulai menekan keluarga Jung dengan seluruh kekuatan mereka untuk melampiaskan kemarahan mereka setelah ditipu oleh keluarga Jung. Itulah sebabnya keluarga Jung dibatasi di mana-mana akhir-akhir ini selama bertahun-tahun. Kekuatan mereka dapat digambarkan seperti jatuh ke titik terendah. Jika mereka tidak dapat menemukan solusi, keluarga Jung akan putus asa dan menjadi keluarga biasa. Mereka juga berpikir untuk menyerahkan segalanya sekarang dan mencari tempat tinggal dalam pengasingan. Namun, mereka khawatir orang-orang itu tidak akan membiarkan mereka begitu saja. Marley juga tahu bahwa dialah yang menyebabkan situasi saat ini keluarga Jung. Jika dia mendengarkan keluarganya dan menemukan seseorang yang layak untuk dinikahi dari dekat, keluarga Jung tidak akan berakhir seperti ini. Jika itu terjadi, dia mungkin akan menjadi ibu rumah tangga sekarang. Namun, Marley dulunya sangat bangga, dan dia menolak hidup seperti ini demi sisa hidupnya. Dia akan bepergian dan melihat dunia. Jika Marley harus memilih sekarang, dia tetap tidak mau mencarinya begitu saja seseorang di rumah untuk menikah dan mempunyai anak. Namun, jika dia keluar lagi, dia tidak akan membiarkan dirinya terjerumus ke dalam situasi sulit lagi dan menyebabkan anak dalam perutnya tidak memiliki ayah. Marley hanya mengajak putrinya untuk perjalanan ini karena keluarga Jung untuk terpojok oleh kekuatan di sekitar mereka. Mereka telah berada di kapal dagang selama lebih dari setahun, dan mereka akan segera tiba di pusat benua suci. Jika mereka berhasil, keluarga Jung akan menerima dukungan finansial yang besar. Meskipun keluarga Jung tidak dapat bangkit kembali, setidaknya mereka akan berhasil mampu bertahan untuk sementara waktu. Namun, sejauh yang diketahui Marley, hamparan ruang sebelum mereka mencapainya lubang cacing adalah periode paling berbahaya sepanjang perjalanan. Ada banyak bajak laut luar angkasa di sini yang menunggu kapal dagang lewat mendekati. Meskipun ada kapal patroli yang dikirim oleh pusat benua suci untuk bertindak sebagai tambahan keamanan, cakupan patroli mereka terlalu luas dan mereka tidak bisa menutupi seluruh area, sehingga kapal yang lewat hanya bisa mengandalkan keberuntungannya. Jika mereka beruntung dan bertemu dengan patroli dari pusat benua suci ini, mereka pada dasarnya aman. Perompak luar angkasa tidak akan berani melawan patroli. Bahkan jika mereka tidak menemui patroli, mereka akan baik-baik saja selama tidak bertemu dengan bajak laut luar angkasa. Saat Marley sedang berdoa dalam hati, sebuah suara keras menginterupsinya. Putrinya Peggy berteriak ketakutan dan melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1551. Marley menoleh dengan gugup. Ada lubang besar di kabin, dan sesosok tubuh tiba-tiba muncul di dalam ruangnya. David menggelengkan kepalanya yang pusing sebelum dia berdiri dan melihat sekeliling. Dia jelas tidak berada dalam kehampaan lagi tetapi di ruangan yang asing. Dia pikir dia telah mencapai pusat benua suci, tapi waktunya jelas salah. Aku bahkan belum menempuh setengah jaraknya. Ketika dia melihat Marley dan putrinya, David bertanya, "Bu, ini di tempatnya di mana? Siapa kamu?" Marley tidak menjawab pertanyaan David. Sebaliknya, dia memeluk putrinya Peggy dengan erat dan bertanya dengan hati-hati. "Saya sedang lewat dan tidak sengaja menabrak tempat ini. Saya berharap kamu akan maafkan aku." "Kamu?"
Kamu bukan bajak laut luar angkasa, bajak laut luar angkasa, bajak laut luar angkasa apa? David bertanya dengan curiga. Marley terkejut. Apakah ada orang yang tidak tahu tentang bajak laut luar angkasa? Setelah itu, dia menyadari bahwa mereka mungkin disebut dengan nama lain tempat atau orang lain. Bajak laut luar angkasa adalah sekelompok yang mencari nafkah dengan merampok kapal dagang, jelas Marley. David mengerti. Jadi, mereka seperti bajak laut di bumi. Wanita dewasa dan menawan ini mungkin mengira aku adalah bajak laut luar angkasa. David merasa temperamennya tidak sesuai dengan citra bajak laut luar angkasa. Jangan khawatir, Bu. Aku bukan bajak laut. Apakah kamu benar-benar bukan bajak laut luar angkasa? Tentu saja tidak. Jika saya seorang bajak laut luar angkasa, mengapa saya harus mengatakan banyak hal kepada Anda? Marley memikirkannya dan merasa bahwa David benar. Jika dia seorang bajak laut luar angkasa, dia pasti sudah mengambil tindakan. Mengapa dia berbicara terlalu banyak omong kosong? Tok tok tok. Saat ini, ada ketukan di pintu di luar kamar. Nona, kapal dagang sepertinya baru saja menabrak sesuatu. Aku tahu, itu hanyalah sepotong kerikil yang mengambang di kehampaan. Jangan membuat keributan, semuanya, lanjutkan saja. Marley berkata kepada orang di luar pintu. Oke, Nona. Orang yang mengetuk pergi. Marley menatap David lagi. Setelah mengamati dengan cermat, dia memperhatikan pria yang tiba-tiba muncul di dalam dirinya, kamarnya muda dan tampan. Sekilas David tidak terlihat seperti anak dari keluarga biasa. Citra dan temperamennya unik, dan dia tidak tampak seperti seorang bajak laut. Hal ini membuat Marley merasa nyaman untuk sementara waktu. Saat dia berkeliaran di luar, dia juga bertemu banyak orang jenius. Dia mungkin tidak bisa membaca orang, tapi setidaknya dia punya pengalaman dengan orang yang berbeda. Sekilas, David ini tidak tampak sederhana. Mungkin dia adalah keturunan langsung dari suatu kekuatan besar yang muncul. Siapa namamu? Mengapa kamu di sini? Marley bertanya. Nama saya David. Adapun mengapa saya di sini? Petik 2. David merentangkan tangannya dan melanjutkan. Saya juga tidak tahu. Lalu apa yang kamu lakukan sebelum masuk ke sini? Aku baru saja beristirahat dalam kehampaan. Lalu, tiba-tiba aku muncul di sini. Saya juga sangat bingung. Jadi begitu. Marley punya jawaban di benaknya. David seharusnya beristirahat dalam kehampaan ketika kapal dagangnya lewat dan tanpa sengaja menabraknya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1552. Dia tiba-tiba bertemu dengan seseorang di kehampaan yang tak terbatas. Marley juga sedikit terdiam. Keberuntunganku benar-benar sesuatu yang lain. Tapi menabraknya tidak apa-apa, itu jauh lebih baik daripada bertemu dengan bajak laut luar angkasa. Maaf, David, kami mungkin tidak sengaja menabrakmu, Marley berkata sedikit meminta maaf setelah memikirkannya. Kenyataannya, David mungkin memiliki gagasan yang jelas tentang apa yang telah terjadi. Ketika dia baru saja keluar dari ruang 4 dimensi, dia ditabrak sesuatu di bawah kakinya. Baiklah Bu, bolehkah saya bertanya di mana ini? Anda berada di kapal dagang saya. Kami datang dari galaksi yang jauh dan berada di sekitar mau ke pusat benua suci. Oh, apakah kamu juga pergi ke pusat benua suci? Tepat. Mengapa? Apakah kamu juga pergi ke pusat benua suci? Meski sedikit kebetulan, aku memang berencana pergi ke sana, jawab David. Itu benar-benar suatu kebetulan, David. Karena kamu sedikit lelah, kamu bisa istirahat di sini. Tujuan kita sama, jadi ketika kita sampai di pusat benua suci, aku akan memanggilmu, saran Marley. Tidak Bu, saya bisa pergi sendiri. Aku tidak ingin mengganggumu, David menolak. Bukannya dia benar-benar lelah dan ingin istirahat, itu hanya alasan. Dia tidak bisa mengatakan bahwa dia baru saja keluar dari ruang 4 dimensi. Ditambah lagi, bagaimana kapal dagang bisa secepat David di ruang angkasa 4 dimensi? David, jangan menolak. Kami sangat menyesal kapal kami menabrak Anda, jadi Anda bisa saja beristirahat di sini. Dalam beberapa hari, kita akan mencapai pintu masuk lubang cacing, pusat benua suci. Begitu kita sampai di sana, kita akan dapat mencapainya pusat benua suci segera, kata Marley. Alasan mengapa dia membiarkan David beristirahat di kapal bukan hanya karena perasaannya bersalah karena menabraknya. Sekilas, David adalah seorang pria dengan latar belakang yang cukup baik. Jika mereka bertemu dengan bajak laut luar angkasa, mereka mungkin bisa melarikan diri dengan bantuan kekuatan di belakang David. Bahkan jika mereka tidak bisa melarikan diri, David seharusnya cukup kuat mampu hanyut sendirian di kehampaan.
Semakin banyak orang, semakin besar pula kekuasaannya. Tuan, dengarkan saja ibuku dan istirahatlah di sini. Putri Marley dalam pelukannya juga membujuk David. Lagi pula David tidak akan pernah tinggal di sini karena dia tidak memilikinya banyak waktu yang terbuang. Pada akhirnya, dia mendengar Marley berkata bahwa mereka akan mampu mencapai lubang cacing akan segera masuk ke pusat benua suci. Karena itu, David berubah pikiran. Lubang cacing yang dibangun khusus ini akan lebih cepat daripada bergerak di ruang 4 dimensi. Kalau begitu, aku akan istirahat saja di sini. Saya bahkan tidak perlu keluar kapanpun untuk menentukan rutenya. Gadis kecil, siapa namamu? David bertanya sambil memandangi gadis kecil di dalam pelukan Marley. Pak, nama saya Peggy, jawab gadis kecil itu. Peggy, nama yang bagus sekali. David tersenyum canggung. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar nama seperti itu. Mungkin itu nama panggilan. Petik 1. David berpikir begitu dalam hatinya. Peggy memperhatikan nada dan ekspresinya setiap kali dia memperkenalkannya namanya, dia akan sering disalahpahami seperti ini. Pak, nama saya bukan Piggy, tapi Peggy, kata gadis kecil itu dengan marah. Apakah ada bedanya? Tanya David. Tentu saja ada perbedaannya. Kalau begitu beritahu aku apa bedanya. Tuan, yang Anda maksud adalah binatang itu. Nama saya Peggy, PGGY, bukan babi, gadis kecil itu menjelaskan. Oh, jadi namamu Peggy. Saya pikir itu Piggy. David berkata sambil tersenyum. HMPH, aku marah dan mengabaikanmu. Jangan, Peggy, jangan marah. Ini salahku. David segera mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Marley mendengarkan percakapan antara David dan putrinya. Kekhawatiran terakhirnya segera hilang. Jika David mampu meminta maaf kepada seorang gadis kecil, itu menunjukkan bahwa dia mempunyai kebaikan dan dia tidak jahat. Bahkan jika dia adalah keturunan langsung dari suatu kekuatan yang kuat, dia bukanlah keturunan langsung kejam. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1553. Dengan mempertahankan David, Marley juga mengambil risiko. Sekarang sepertinya yang ada hanya kelebihan dan tidak ada kekurangan. Kepribadian David yang santai dengan cepat membuat Marley lengah. Wanita percaya pada indera keenam mereka, dan Marley tidak terkecuali. Apalagi, ia mengumpulkan cukup banyak pengalaman saat sebelumnya meninggalkan keluarganya untuk berkeliaran di luar. Meski dia hanya berinteraksi sebentar dengan David, seperti kata pepatah berbunyi, wajah adalah indeks pikiran. Citra dan temperamen David, ditambah dengan kepribadiannya yang santai, bisa sangat menipu. Oleh karena itu, akan sulit bagi orang untuk memperlakukan dia sebagai orang jahat. Bahkan putri Marley, Peggy, seorang gadis berusia 7 atau 8 tahun, menyukai David. Jika tidak, dia tidak akan mengambil inisiatif untuk berbicara dengannya dan meminta untuk mempertahankannya. David memutuskan untuk tinggal dan segera dia bergaul dengan Marley dan putrinya. Ia pun mengetahui bahwa wanita cantik itu bernama Marley Jung. Nama gadis kecil itu adalah Peggy Jung yang sudah diketahui David. Baik ibu maupun anak perempuannya memiliki nama belakang yang sama. Itulah yang memicu David rasa ingin tahu. Apakah ayah gadis kecil ini juga bermarga Jung? Atau ayahnya adalah menantu yang tinggal serumah? Ada juga anak-anak dengan nama keluarga ibu mereka di bumi. Namun, itu karena keluarga wanita itu terlalu kaya dan berkuasa, menyebabkan laki-laki tersebut menikah dengan keluarganya dan menjadi menantu yang tinggal serumah. Jika tidak, anak-anak biasanya akan memiliki nama keluarga ayahnya. David merasa tidak pantas untuk bertanya dan tentu saja, dia tidak terlalu tertarik. Dia baru mengetahui bahwa keluarga Jung tempat ibu dan putrinya berada di galaksi yang sangat terpencil, sangat jauh dari pusat benua suci. Mereka telah berada di kapal dagang ini selama lebih dari setahun. Mereka bahkan melewati beberapa lubang cacing sepanjang perjalanan. Alasan mereka menuju ke pusat benua suci adalah untuk mengangkut sumber daya unik dari galaksi mereka ke pusat benua suci untuk dijual dengan harga tinggi. Setelah ngobrol singkat dengan Marley dan putrinya, David bersiap untuk berangkat. Bagaimanapun, ini adalah kamar mereka. Oleh karena itu, tidak pantas baginya untuk tinggal di sini dalam waktu lama. Jika suami wanita cantik itu juga ada di kapal dan melihat ini, pasti akan sulit baginya untuk menjelaskan dirinya sendiri. Marley, ini sudah larut, jadi aku tidak akan mengganggumu. David berdiri dan mengucapkan selamat tinggal. Tunggu sebentar, David, kamu hanyut dalam kehampaan jadi itu pasti sudah lama sekali waktu sejak kamu makan enak.
Saya akan meminta seseorang untuk menyiapkan makanan sederhana untukmu. Kamu bisa istirahat setelah makan, kata Marley. Setelah menjadi abadi, David tidak lagi membutuhkan makanan sebagai suplemen. Tubuhnya secara otomatis dapat menyerap energi antara langit dan bumi, dan kemudian memberikannya ke berbagai organ. Yang abadi makan murni untuk kesenangan. Selain itu, mereka juga akan memakan harta langka langit dan bumi yang baik untuk tubuh mereka. Meskipun David hanyalah seorang penguasa tingkat pemula, dia tetaplah seorang abadi sejati. Dia hanya akan makan jika dia sedang mood. Namun, bagaimana mungkin dia sedang ingin makan sekarang? Hatinya sudah tertuju pada pusat benua suci. Ketika David ingin menolak dan mengatakan bahwa dia tidak membutuhkannya, dia berhenti segera setelah kata-kata itu tepat keluar dari bibirnya. Karena pihak lain tidak tahu bahwa dia adalah seorang yang abadi, mengapa dia harus mengekspos dirinya sendiri? Dia diam-diam menyelidiki situasi di kapal dagang ini. Orang terkuat di sini adalah wanita cantik bernama Marley di depannya. Dia adalah Infinity Ranker puncak alam semesta dan dia hanya selangkah lagi dari menjadi yang abadi. Namun, ini akan menjadi kesenjangan yang sangat besar dan telah menghentikan banyak orang sebelumnya. Bagaimanapun, lompatan dari alam semesta ke alam abadi bisa dikatakan demikian sebuah lompatan astronomi. Kesenjangan antara kedua dunia itu terpisah bermil-mil. Tidak mudah bagi Marley untuk melewati kesenjangan ini. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1554. Adapun orang lain di dalamnya, mereka semua adalah karakter yang tidak relevan. David dibawa ke sekte warna-warni oleh Celeste ketika dia pertama kali datang ke kerajaan bintang. Siapa yang dia temui di sekte warna-warni? Nova, kepala sekte warna-warni, Nick, dari keluarga Simmons, dan dua tetua Sein Realm yang memiliki reputasi baik dari sekte warna-warni. Siapa di antara orang-orang berikut yang bukan tokoh terkemuka di Star Kingdom? Bahkan pada upacara penerimaan Nova, David diatur untuk duduk di ruang VIP area yang dikelilingi oleh tokoh-tokoh tingkat menengah dan senior dari sekte warna-warni. Sebagian besar dari mereka adalah orang-orang abadi. Hal ini membuat David secara keliru percaya bahwa Eternals ada di mana-mana di Star Kingdom dan mereka tidak istimewa sama sekali karena mereka ada di mana-mana. Kenyataannya, hal ini tidak benar. Eternals di Star Kingdom memang tidak selangka di level rendah dan peradaban menengah, tetapi mereka juga tidak ada di mana-mana. Itu tergantung di mana seseorang berada. Jika seseorang berada di tempat paling makmur di Star Kingdom seperti pusat benua suci, yang abadi bukanlah apa-apa. Bisa juga dikatakan jumlahnya banyak sekali. Namun, para Eternals masih menjadi penguasa di banyak sudut terpencil di kerajaan bintang. Misalnya saja galaksi tempat keluarga Marley Jung berada. Mereka yang memiliki Eternals adalah kekuatan besar yang tidak berani diganggu oleh siapapun. Kalau begitu aku akan berterima kasih atas keramah tamahanmu, David berterima kasih. David, sama-sama, ini hanya sedikit usaha dari pihak kami, kata Marley sambil senyum. Dia memiliki senyuman yang manis. Meski memiliki seorang putri, ia tidak menunjukkan tanda-tanda penuaan di wajahnya. Dibandingkan dengan gadis lugu, ibu muda cantik seperti Marley bahkan lebih seimbang lebih menarik bagi pria. Ketika dia masih muda, dia mampu membuat terpesona pewaris kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya. Sekarang dia sudah lebih tua, dan dia tampak lebih dewasa setelah memiliki anak. Meski begitu, dia tetap anggun seperti biasanya. Setelah Marley selesai berbicara, dia berkata kepada putrinya, Peggy, beritahu pelayan untuk menyiapkan makanan sesuai dengan standar tertinggi, dan aku akan bawa David ke sana nanti. Oke, Bu. Setelah Peggy selesai menjawab, dia menatap David. Tuan, nanti Anda harus makan lebih banyak agar Anda bisa tumbuh lebih tinggi. Peggy, aku sudah dewasa dan tidak akan bertambah tinggi lagi, kata David sambil tertawa kecil. Begitu ya, tapi kamu masih harus makan lebih banyak, jadi kamu akan menjadi lebih kuat saat kenyang. Peggy berpikir sejenak dan berkata, Oke, aku akan menyelesaikan semuanya nanti. Itu kesepakatan. Peggy berdiri di kursi dan meletakkan tubuh mungilnya di atas meja. Setelah itu, dia mengulurkan tangan mungilnya pada David. Sepertinya dia ingin memberi David tos. David tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Gadis kecil ini sangat menggemaskan. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh tangan mungil Peggy. Memukul, tos kecil. Kamu tidak bisa menarik kembali kata-katamu setelah tos, jika tidak. Gadis kecil itu sedang berbaring di atas meja,
memiringkan kepalanya seolah memikirkan apa akan terjadi jika David mengelak. Jika tidak, David bertanya dengan rasa ingin tahu. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa menemukan pacar, Pak, si kecil, kata gadis itu dengan serius. Hahaha, David tertawa terbahak-bahak. Oke, jika saya tidak bisa menyelesaikan makan, saya tidak akan bisa menemukan pacar. Oke, itu kesepakatan. Setelah gadis kecil itu selesai berbicara, dia melompat dari bangku, lalu meninggalkan ruangan sambil melompati. Setelah itu, dia pergi ke dapur untuk memanggil seseorang untuk menyiapkan makanan. Setelah dia pergi, Marley berkata, David, tolong jangan pedulikan ocehannya yang kekanak-kanakan. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1555. Mengapa saya harus? Peggy sangat lucu, aku sangat menyukainya, jadi mengapa aku keberatan? David terus berdiam diri di kamar selama beberapa saat, lalu mengikuti Marley ke tempat makan. Sepanjang makan, Peggy terus menatap David. Oleh karena itu, David tidak punya pilihan selain menghabiskan seluruh makanan di meja tersebut. Gadis kecil akan membiarkannya pergi. Setelah makan, David dibawa ke ruangan terpisah. Kamarnya memang tidak mewah, tapi untungnya relatif bersih dan rapi. Hal ini sangat sejalan dengan keinginan David. David tidak terlalu menuntut hal ini. Selama tidak terlalu kotor atau berantakan, dia bisa menerimanya. Saat David sedang beristirahat, kapal dagang dengan cepat bergerak menuju pintu masuk lubang cacing. Ketika mereka semakin dekat, Marley juga menjadi semakin tegang. Kemungkinan besar mereka akan bertemu dengan bajak laut luar angkasa dalam 3 hari mendatang. Ambil untuk sampai ke pintu masuk lubang cacing. Bagaimanapun, ini yang paling banyak peregangan yang berbahaya. Dengan sedikit kekuatan yang mereka miliki di kapal dagang mereka dan tidak ada seorang pun yang memihak abadi, mereka tidak akan menjadi lawan para bajak laut luar angkasa. Waktu berlalu dengan lambat. Kapal dagang segera memasuki kawasan berisiko tinggi. Marley selalu tegang. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh di dalam hatinya agar tidak bertemu dengan bajak laut luar angkasa. Bisa dibilang kapal ini membawa barang-barang terbaik keluarga Jung. Keluarga Jung juga melakukan segala yang mereka bisa untuk menghindari halangan kekuatan di sekitarnya. Seluruh keluarga Jung menaruh semua harapan mereka pada kapal dagang ini. Mereka harus berhasil. Jika ada yang merampok kapal dagang ini, apa yang menanti keluarga Jung akan menjadi malapetaka abadi. Mereka tidak memiliki kemungkinan untuk kembali. Marley tahu dialah alasan keluarga Jung berada dalam keadaan seperti ini sekarang. Jika dia tidak disengaja saat itu, keluarga Jung tidak akan terpuruk situasi saat ini. Itu sebabnya dia berinisiatif untuk ikut dalam perjalanan ini. Dia mempertaruhkan seluruh kekayaan dan nyawanya di kapal ini. Jika kapal dagangnya dirampok, dia tidak akan memiliki kekuatan untuk kembali menghadapi keluarganya. Marley sudah memutuskan dalam pikirannya. Kali ini, dia akan hidup dan mati bersama kapal dagang. Dia akan hidup jika kapal berhasil melakukannya. Tetapi jika tidak, dia akan tenggelam bersamanya. Namun putrinya Peggy masih muda. Dia masih memiliki seluruh hidupnya di depannya, dan hidupnya tidak boleh berhenti di sini. Jika tidak ada pilihan lain, aku akan menyerahkan Peggy pada perawatan David dan aku akan mati-matian menciptakan celah bagi mereka untuk melarikan diri. Putriku sangat menyukai David. Marley berpikir dalam hati. Bu, ada apa denganmu? Kenapa kamu tidak istirahat? Peggy menggosok mata dan bertanya. Dia terbangun dan mendapati ibunya terlihat sama seperti di tempat tidur. Saya baik-baik saja. Aku tidak mengantuk. Kamu harus istirahat yang cukup. Marley membelai pipi putri Peggy dan berbisik. Tidak. Jika kamu tidak tidur, aku juga tidak akan tidur, cemberut gadis kecil itu. Baiklah, ibu akan tidur denganmu, oke? Marley berkata dan selanjutnya berbaring kepada Peggy, memeluknya dan bersiap untuk tidur. Setelah beberapa saat, Marley berbisik, Peggy, kamu sudah tidur? Tidak, Bu, saya sudah bangun dan saya tidak mengantuk sekarang, jawab gadis kecil itu. Peggy, katakan padaku, apakah kamu menyukai David? Aku suka dia. Gadis kecil itu menjawab tanpa ragu-ragu. Kenapa kamu menyukainya? Bisakah kamu memberitahuku? Saya pikir Pa memiliki senyuman manis yang membuat saya merasa senang. Dia tidak agresif sama sekali. Saya suka bersama Tuan. Kalau begitu, apakah kamu akan baik-baik saja jika aku membiarkanmu berada di sisi Tuan mulai sekarang? Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1556. Tentu saja, Bu.
Bisakah aku benar-benar bersamanya mulai sekarang? Gadis kecil itu segera duduk dan bertanya dengan penuh semangat. Marley juga duduk dan berkata, tentu saja bisa, terima kasih, Bu. Mulai sekarang Ibu, aku, dan Pak akan selalu bersama dan jangan pernah dipisahkan, oke? Peggy, kamu tidak boleh terlalu serakah. Andai saja kamu bisa memilih antara aku dan Tuan, siapa yang akan Anda pilih? Tidak bisakah aku mendapatkan keduanya? Aku suka Bu, tapi aku juga suka Pak, kata gadis kecil itu kebingungan. Marley menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, kalau begitu aku memilihmu. Aku ingin bersama ibuku selamanya, cibir gadis kecil itu. Rupanya, ibunya tetap menjadi nomor satu di hatinya. Lagi pula, dia baru mengenal David beberapa hari. Kalau begitu, apakah kamu tidak menginginkan Tuan lagi? Aku masih menginginkannya. Kalau aku besar nanti, aku akan pergi menemui Pak. Pikir gadis kecil itu sambil berpikir. Sementara dan berkata, Peggy, tidurlah. Kamu harus cepat dewasa. Marley kembali berbaring sambil memegangi putrinya. Oke, jangan khawatir, Bu. Aku akan segera dewasa. Dan kamu tidak perlu bekerja lagi sangat keras. Peggy menutup matanya dan berkata. Marley merasa tidak enak. Dia tahu bahwa putrinya jatuh cinta pada David begitu dia melihatnya karena dia tidak mempunyai cinta dari seorang ayah sejak dia masih kecil. Keluarga Jung selalu tidak ramah terhadap putri Marley. Peggy. Terus terang, sebagian besar alasan mengapa keluarga Jung seperti ini sekarang adalah karena Peggy. Jika Marley tidak hamil ketika dia kembali ke keluarga Jung, dia masih dicari oleh kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di sekitar dengan kedewasaan, lekuk tubuh, dan pesona. Dalam hal ini, keluarga Jung masih bisa mengandalkan Marley untuk menangani pasukan dan terus meningkatkan kekuatan mereka. Sangat disayangkan Marley kembali ke keluarga Jung dalam keadaan hamil. Tidak peduli betapa menarik atau menawannya dia, tidak ada yang berani menikahinya bahkan jika mereka menginginkannya. Siapapun yang menikah dengan Marley pasti langsung menjadi bahan olok-olok kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di sekitar. Dia tidak hanya akan dikritik kemanapun mereka pergi, tetapi bahkan keluarganya pun akan dikritik menderita. Tidak ada yang bisa menahan tekanan seperti itu. Oleh karena itu, begitu Peggy lahir, dia ditakdirkan untuk ditolak oleh keluarga Jung. Jika bukan karena Marley, yang merupakan puncak alam semesta Infinity Ranker dan berada di posisi 3 teratas dalam keluarga Jung, hari-hari Peggy akan lebih sulit lagi. Justru karena itulah Marley mengajak Peggy dalam perjalanan ini ketika dia tahu itu akan sangat berbahaya. Jika dia menghilang bersama kapal dagang, Peggy akan sangat menderita keluarga Jung tanpa dia. Oleh karena itu, dia sebaiknya membawanya sendiri dan menyerahkan nasib mereka kepada Tuhan. Setelah Marley kembali ke keluarga Jung, banyak orang berkuasa diam-diam menghubunginya dan menyatakan keinginan mereka untuk memilikinya. Ditambah lagi, mereka juga menjanjikan banyak keuntungan padanya. Namun, satu-satunya syarat adalah hubungan mereka tidak bisa diketahui publik. Meski begitu, Marley menolak semuanya. Dia pernah berada di atas semua orang pada satu titik, jadi bagaimana dia bisa tertarik orang-orang biasa itu? Dengan melakukan itu, dia juga mempercepat laju kematian keluarga Jung. Akhirnya, dia tidak punya pilihan selain bertarung sampai mati. Waktu berlalu dengan lambat. Sekitar 1 jam kemudian, Peggy tertidur lelap dan Marley berdiri dengan tenang. Mereka berada dalam masa paling kritis dan berbahaya, jadi bagaimana dia bisa jatuh tertidur? Setelah berpakaian, Marley meninggalkan ruangan dan menuju ruang kendali kapal dagang. Dia harus mengawasi situasi kapal dagang. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 1557. Selama mereka bisa melewati 3 hari ini dengan aman, perjalanannya akan menjadi sukses begitu mereka mencapai pintu masuk lubang cacing. Waktu berlalu perlahan dengan suasana mencekam. Semua orang di kapal dagang keluarga Jung selalu tegang, kecuali gadis kecil Peggy dan David. Semua orang tahu bahwa sekarang adalah waktu yang paling berbahaya. Mereka akan baik-baik saja jika tidak bertemu dengan bajak laut luar angkasa. Keluarga Jung tidak hanya mendapat manfaat besar dari perjalanan ini, tetapi mereka juga akan mendapat manfaat besar juga menuai imbalan besar. Jika mereka bertemu dengan bajak laut luar angkasa, akan sulit untuk mengatakan apakah mereka bisa bertahan hidup, apalagi menikmati hasilnya. Faktanya, sebagian besar orang di kapal dagang ini dipekerjakan oleh Marley dengan bayaran tinggi. Tidak banyak anggota keluarga Jung di sini. Untuk menarik perhatian kekuatan musuh di sekitarnya dan menciptakan kesempatan bagi Marley untuk melakukan perjalanan ini,
keluarga Jung bubar. Kali ini, keluarga Jung bisa dikatakan telah menaruh semua telurnya menjadi satu keranjang. Itu adalah keberhasilan atau kehancuran bagi keluarga. Saat ini, kapal dagang berada sangat dekat dengan lubang cacing, dan kapal itu hanya membutuhkan waktu 1 hari untuk mencapainya. Sejauh ini mereka tidak mengalami kecelakaan apapun. Mereka juga tidak melihat tim patroli yang dikirim oleh pusat benua suci apakah mereka bertemu dengan bajak laut luar angkasa yang akan merampok kapal dagang. Namun, Marley tetap tidak lengah. Hanya ketika mereka sampai di pintu masuk lubang cacing barulah dia berani berkata bahwa mereka aman. Jika tidak, segala sesuatu mungkin terjadi. Di dalam ruang kendali kapal dagang, seorang lelaki tua berdiri bersama Marley sebagai mereka menatap sensor kapal dagang. Jika ada sesuatu yang mendekati kapal dagang, mereka akan dapat menyadari segera dan tanggapi. Orang tua ini adalah Fraser Jung, kepala pelayan senior keluarga Jung dan mendiang Rangker tanpa batas. Pada saat yang sama, dia juga merupakan tetua Marley, namun dia adalah kerabat jauh Marley keluarga Jung. Marley adalah keturunan langsung dari keluarga Jung dan alam semesta puncak Infinity Rangker. Meski keduanya berasal dari generasi yang berbeda, namun masih terdapat kesenjangan di antara kedua identitas dan kekuatan. Oleh karena itu, ketika Fraser melihat Marley, dia harus memanggilnya dengan hormat. Nona, kita telah melewati 2/3 jalur paling berbahaya. Selama kita bertahan 1 hari lagi, kapal dagang akan mencapai pintu masuk lubang cacing. Kita pasti akan berhasil kali ini. Keluarga Jung tidak akan begitu saja turun seperti ini dan kami pasti akan kembalikan kita ke kejayaan masa lalu. Berdiri di samping Marley, Fraser berkata sedikit bersemangat. Mereka sudah terlalu lama tertindas. Dia selalu bermimpi suatu hari nanti dia bisa kembali. Bisa dikatakan keluarga Jung sudah siap sepenuhnya untuk perjalanan ini. Mereka mengetahui dari beberapa sumber bahwa pusat benua suci itu baru-baru ini kekurangan biji mentah yang mereka miliki di kapal. Dan barang-barang ini biasanya dijual dengan harga murah ke beberapa rumah dagang besar, jadi mereka mengambil sebagian besar manfaatnya. Alasan mengapa tidak ada yang berani memindahkannya ke pusat benua suci itu sendiri jaraknya terlalu jauh. Memang begitu tidak dapat dihindari bahwa akan terjadi beberapa kecelakaan di jalan. Alasan lainnya adalah karena bajak laut luar angkasa. Jika mereka tidak berhati-hati, mereka tidak hanya akan kehilangan segalanya, tetapi mereka mungkin akan kehilangan juga nyawanya. Perusahaan dagang besar tidak akan menghadapi bahaya seperti itu. Umumnya, perompak luar angkasa tidak berani merampok kapal dagang-dagang besar. Namun, kali ini, keluarga Jung sudah mencapai titik putus asa. Mereka memutuskan untuk melakukannya sendiri. Sisi bisnis keluarga Jung sangat ditekan oleh kekuatan tersebut di sekitar mereka dan tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup. Jika keluarga sebesar itu tidak mempunyai sumber pendapatan, maka akan sulit bagi mereka untuk bertahan lebih lama. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk bertaruh dan mencoba yang terbaik untuk mewujudkannya. Kumpulan biji mentah. Selama mereka bisa mencapai pusat benua suci dengan aman, mereka akan pasti menjual muatan kapal ini dengan harga tinggi. Keluarga Jung bisa melakukan banyak hal dengan uang itu. Mereka tidak lagi dibatasi sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan lagi sama sekali untuk mereka. Kita tidak bisa bersantai sampai kita mencapai pintu masuk lubang cacing. Ruang bajak laut bisa muncul kapan saja sampai kita tiba di sana. Kirim perintah untuk memberitahu, semua orang harus waspada. Selama kita bisa mencapai pusat benua suci dan menjual sejumlah barang ini, saya, Marley Jung, akan memastikan semua orang mendapat manfaatnya. Marley menatap sensor dan berkata tanpa ekspresi. Ya, Nona, jawab Fraser. Dia berbalik dan pergi setelah berbicara. Dia akan memberitahu staf kapal dagang satu persatu. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1558. Tak lama setelah Fraser pergi, mata Marley tiba-tiba menyipit. Awalnya dia sudah tidak santai, tapi sekarang dia langsung menjadi lebih grogi. Sensor kapal dagang menunjukkan ada sesuatu yang mendekati mereka. Meski tidak bisa memastikan apakah itu bajak laut luar angkasa, mereka tidak bisa begitu saja sangat penuh harapan. Bagaimanapun, ini adalah tentang keselamatan semua orang di seluruh kapal dagang, serta harapan keluarga Jung. Marley membunyikan alarm tanpa ragu-ragu. Bas dengungan-dengungan. Tiba-tiba, alarm keras memenuhi seluruh kapal dagang.
Beberapa anggota staf di ruang kendali yang mengendalikan pedagang kapal segera menoleh ke arah Marley dengan gugup. Semua orang di kapal dagang mendengar ini. Kecuali David dan Peggy, semua orang langsung bertindak. Fraser juga dengan cepat bergegas ke ruang kendali. "Nona, ada apa?" Fraser bertanya dengan gugup. Dia tahu Marley tidak akan membunyikan alarm tanpa alasan. Pasti ada kecelakaan. Sesuatu sedang mendekati kapal. "Suruh semua orang kembali ke pos mereka dan bersiaplah," jawab Marley dengan tenang. Pada saat ini, dia juga sangat gugup, tetapi sebagai tulang punggung kapal dagang, dia tidak bisa menunjukkannya. Jika dia panik, seluruh kapal dagang akan berada dalam kekacauan. "Apakah itu bajak laut luar angkasa?" Fraser bertanya dengan suara gemetar. Bajak laut luar angkasa bisa dikatakan sebagai kelompok orang yang paling terkenal di seluruh kerajaan bintang. Mereka akan menakuti banyak pedagang. Mereka dibagi menjadi 3 jenis. Tipe pertama lebih berprinsip. Mereka hanya memungut tol, bukan merampok apapun atau membunuh orang. Bahkan jika pedagang menemuinya, mereka hanya akan membayar biaya untuk menghindari bencana. Bajak laut luar angkasa tipe kedua akan merampok muatan pedagang yang lewat, tapi mereka tidak mau membunuh. Terakhir, tipe ketiga adalah tipe paling kejam di antara semua bajak laut luar angkasa. Mereka tidak hanya akan merampok para pedagang dan memperkosa para wanita, namun mereka juga akan tidak menyayangkan nyawa awak dan penumpang. Sayangnya, tipe ketiga adalah yang paling umum di kalangan bajak laut luar angkasa, dan mereka menyumbang setidaknya 90% dari bajak laut luar angkasa. Dalam kata-kata mereka, mereka sudah menjadi bajak laut luar angkasa, jadi mengapa mereka harus peduli dengan prinsip apapun? Jika para pedagang lebih kuat dari bajak laut luar angkasa, mereka ditemui, maka tidak ada pilihan lain. Bajak laut luar angkasa bukanlah orang bodoh. Mereka tidak akan mengadili kematian jika mereka tahu lawan mereka lebih kuat. Saat bertemu seseorang yang lebih kuat dari mereka, mereka akan segera mundur. Jika kekuatan mereka hampir sama, dan para perompak luar angkasa merasa bahwa mereka tidak rugi terlalu banyak, mereka akan menawarkan kompromi. Mereka akan melepaskan korbannya setelah meminta sejumlah uang seperti tipe pertama dari bajak laut luar angkasa. Jika korbannya lebih lemah, maka hanya akan ada satu akhir. Para perompak luar angkasa akan merampok dan membunuh korbannya, tanpa memberi mereka cara apapun untuk negosiasi. Fraser juga takut bertemu dengan bajak laut luar angkasa tipe ketiga. Kekuatan kapal dagang mereka tidak lebih besar dari bajak laut luar angkasa. Jika bajak laut luar angkasa bahkan tidak bisa mengalahkan orang-orang di kapal ini, bagaimana bisa mereka bahkan menyebut diri mereka bajak laut luar angkasa? Sekelompok bajak laut luar angkasa setidaknya memiliki sebagian orang abadi yang memimpin mereka. Geng bajak laut luar angkasa yang lebih besar bahkan memiliki beberapa orang abadi. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1559. Sementara itu, yang terkuat di kapal dagang keluarga Jung ini adalah Marley, Ranker Infinity puncak alam semesta. Yang kedua adalah Fraser, mendiang Infinity Ranker. Tidak jelas apa yang akan terjadi. Itu mungkin bajak laut luar angkasa, mungkin juga bukan. Tapi tidak peduli apa itu, semua orang harus bersiap, kata Marley tanpa basa-basi melihat kembali. Dipahami, Nona, saya akan segera memberitahu semua orang agar mereka bisa bersiap. Fraser berbalik dan pergi setelah berbicara. Marley berdiri di tempatnya, menatap lekat-lekat ke sensor. Sensor menunjukkan ada benda di depan dan mendekati kapal dagang dengan cepat. Dengan kecepatan ini, kedua belah pihak akan bertabrakan dalam 1 jam. Sekarang setelah mereka menemukannya, tidak ada gunanya mengatakan hal lain. Langkah pertama yang dilakukan adalah menentukan apakah benda tersebut hidup atau mati. Jika sudah mati, maka itu pasti bukan bajak laut luar angkasa. Itu mungkin meteorit yang melayang di kehampaan. Jika itu masalahnya, mereka bisa mengubah arah dan memutarinya. Jika itu adalah makhluk hidup dan mengejar mereka, kemungkinan besar itu adalah bajak laut luar angkasa sangat tinggi. Setelah menenangkan diri, Marley menoleh ke ruang kendali dan berkata kepada staf mengendalikan kapal dagang, perlambat dan gerakkan 30 derajat ke arah kanan. Ya, Nona. Anggota staf itu menjawab. Kemudian, dia mengendalikan kapal dagang, mengurangi kecepatan, dan mengarahkan ke kanan. Marley menatap objek yang mendekat dengan cepat di depannya. Jika benda itu bergerak saat mereka mengubah arah,
maka mereka dapat yakin bahwa benda itu bergerak memang seorang bajak laut luar angkasa. Mama, gadis kecil Peggy terbangun karena alarm dan menemukan ibu tidak ada, jadi dia menuju ke ruang kendali. Peggy, aku sedang sibuk sekarang. Kamu sebaiknya kembali tidur. Marley membungkuk dan mengangkat Peggy sebelum berkata, Bu, aku tidak bisa tidur. Anda dapat melanjutkan pekerjaan Anda, saya tidak akan mengganggu Anda. Tidak. Kamu akan mempengaruhiku jika kamu di sini. Tapi aku tidak ingin tidur sendirian. Gadis kecil itu cemberut dan memprotes dengan sedih. Lalu, bagaimana kalau kamu pergi menemui David? Dia seharusnya sudah bangun sekarang. Marley berpikir sejenak dan menyarankan. Oke, saya akan pergi bermain dengan Pak. Gadis kecil itu langsung berkata dengan gembira. Oke, kamu harus pergi bermain dengan David. Jika dia bertanya, katakan saja padanya bahwa aku memang benar. Sibuk sekarang, kata Marley dan membaringkan gadis kecil itu di tanah. Oke, Bu, saya berangkat sekarang. Teruskan. Gadis kecil itu keluar dari ruang kendali. Marley terus fokus pada sensor. Waktu berlalu setiap menit dan setiap detik. 1 menit kemudian, 5 menit kemudian, 10 menit kemudian, 10 menit penuh berlalu. Benda di depannya masih belum menunjukkan jejak pergerakan sedikit pun. Jadi Marley merasa sedikit lebih santai. Tidak perlu menyimpang, percepat dan jalan lurus ke depan, kata Marley. Diterima, kapal dagang terus berjalan lurus ke depan. Setelah setengah jam, tidak ada pergerakan. 50 menit kemudian, masih belum ada pergerakan. 10 atau 20 menit lagi, kapal dagang akan menyimpang dari benda yang bergerak cepat di depannya. Begitu mereka melakukannya, mereka akan aman. Marley, Fraser berteriak gugup. Diam. Perhatikan baik-baik, kita berada pada saat yang kritis. Jika Anda memperhatikan bahwa lawan bergerak ke arah kita, segera masuk ke mode pertempuran, Marley berkata dengan serius. Dipahami, Fraser berkata dan terdiam. Meskipun staf di ruang kontrol tidak berbicara, mereka sangat luar biasa grogi. Telapak tangan mereka basah oleh keringat. Setelah alarm berbunyi, David tentu saja mendengarnya juga. Dia ingin keluar dan bertanya pada Marley tentang hal ini. Setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk melupakannya. Seorang pedagang seperti Marley, yang selalu berpindah-pindah sepanjang tahun, seharusnya melakukan hal itu. Rencananya untuk menangani keadaan darurat. Ada kemungkinan besar dia tidak perlu mengkhawatirkan hal ini. David tidak mengetahui bahwa ini adalah pertama kalinya Marley mengarahkan kapal tersebut. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1560. Bahkan pedagang yang bepergian sepanjang tahun pun takut bertemu geng bajak laut luar angkasa yang besar. Namun, mereka tidak akan takut dengan bajak laut luar angkasa biasa. Lagi pula, mereka tidak akan terlalu lemah jika berani berbisnis di luar. David tidak keluar dan terus beristirahat di kamarnya. Dia sedang memikirkan bagaimana dia harus memulai bisnisnya setelah dia sampai di sana. Pusat benua suci. Tok tok tok. Tiba-tiba ada ketukan di pintu. Siapa ini? Tanya Daud. Tuan, buka pintunya. Ini aku. Suara gadis kecil Peggy terdengar di luar pintu. Peggy, apa yang dia inginkan? David penasaran, lalu bangkit dan membuka pintu. Dia melihat gadis kecil berdiri di luar pintu. David berjongkok dan bertanya, Peggy, kenapa kamu ada di sini? Pak, ibu sedang sibuk sekarang dan tidak punya waktu untuk berbicara dengan saya, jadi dia memintaku untuk datang dan bermain denganmu, kata gadis kecil itu sedikit malu. Lalu apa yang ibumu lakukan? Aku tidak tahu. Gadis kecil itu menggelengkan kepalanya. David tersenyum. Lagi pula, apa yang diketahui oleh seorang gadis berusia 7 atau 8 tahun? Baiklah kalau begitu, karena ibumu tidak ada waktu luang, aku akan bermain denganmu. David menggendong gadis kecil itu, berbalik, dan memasuki kamarnya setelah menutup pintu di belakangnya. Terima kasih Tuan, gadis kecil itu sangat bijaksana. Setelah mendudukkan gadis kecil itu di kursi, David bertanya, kamu mau bermain apa? Aku ingin kamu bercerita padaku, kata gadis kecil itu. Yah, tentu, saya akan menceritakan sebuah kisah tentang Putri Salju dan 7 kurcaci. David berpikir sejenak dan berkata, Oke, Tuan, beritahu saya sekarang. Kemudian, David mulai bercerita kepada Peggy. Yang satu berbicara dengan sangat serius sementara yang lain mendengarkan dengan lebih serius. Ketika dia mendengar Putri Salju memakan apel beracun itu, gadis kecil itu menahan tangan David erat, menunjukkan ketegangan dan kegelisahan di dalam hatinya. Namun,
Dia sangat bijaksana dan tidak menanyakan apapun dengan suara keras. Dia juga tidak menyela David. Setelah David selesai menceritakan kisah singkatnya dan mengatakan bahwa Putri Salju dan sang pangeran hidup bahagia selamanya, gadis kecil itu menghela nafas lega dan berseri-seri. Bagaimana itu, Peggy? Apakah itu cerita yang bagus? David bertanya sambil tersenyum. Ya, Tuan, beritahu saya satu lagi, saya ingin yang lain. Gadis kecil itu menjawab dengan penuh semangat. Kalau begitu aku akan memberitahumu satu hal lagi. Keduanya bersenang-senang bercerita di kamar. Sebaliknya, suasana di ruang kendali kapal dagang justru sebaliknya mencapai titik beku. Marley menatap sensor dengan penuh perhatian. 5 menit lagi. Selama 5 menit berlalu dan pihak lain masih tidak berubah. Sepanjang rute mereka, kedua belah pihak akan berpapasan dan mereka akan aman. Ini berarti lawannya adalah meteorit, atau kapal dagang, atau suatu kekuatan yang kebetulan lewat. Dalam kasus-kasus ini, ia bukanlah bajak laut luar angkasa. Jangan bergerak, jangan bergerak. Petik 1. Marley berdoa dalam hati. Bukan hanya dia, Fraser, yang berdiri di sampingnya, juga berdoa. Semua staf di kapal dagang berada dalam kondisi sangat tegang. Jika objek yang mendekat dengan cepat mengubah arah dan mendekati mereka, mereka pada dasarnya dapat menentukannya sebagai sekelompok bajak laut luar angkasa. Kehidupan semua orang di kapal dagang akan berada dalam bahaya. Mereka tidak akan luput menghadapi bajak laut luar angkasa yang berspesialisasi dalam perampokan kapal dagang. Bahkan jika mereka mengubah arah segera setelah mereka menemukan pihak lain, masih tidak ada peluang untuk melarikan diri. Peralatan bajak laut luar angkasa jauh lebih canggih daripada peralatan kapal dagang keluarga Jung. Terima kasih sudah bersama si Binuang Channel, jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya, novel SSK, dan novel lainnya.